Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Faizul dari Prodi Hukum Pidana Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum. Saya ingin mempresentasikan tugas video untuk akhir semester. Jadi ada 6 soal yang diberikan dan insyaallah saya akan bisa menjawab semampu saya. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama ada sepasang suami istri, Ghazi Amzar dan Fitria Munira, sering terlibat pertengkaran hebat karena masalah komunikasi hingga keluarga masing-masing selalu ikut campur sehingga konflik semakin membesar dan buntu. Ghazi Amzar berniat langsung mendaftarkan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah. Jadi pertanyaannya, berdasarkan konsep syikah dalam fikih, apakah Ghazi Amzar ini bisa langsung menceraikan istrinya tanpa melalui hakam? Jelaskan fungsi dan efektivitas hakam main dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan kasus ini. Jadi kasus di atas itu termasuk dalam syikah, yaitu perselisihan ataupun pertengkaran yang sering terjadi terus-menerus antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis. Jadi dalam kondisi seperti ini, Islam tidak langsung menganjurkan penceraian, tapi ada step by stepnya. Ya, nanti kita jelaskan. Ada step by stepnya, tetapi lebih ke mengutamakan perdamaian terlebih dahulu. Jadi karena itu si Ghazi Amzar ini sebaiknya dia tidak langsung mengajukan penceraian, tetapi terlebih dahulu mengangkat 2 orang hakam yang disebut dengan hakam main yang tadi. Jadi hakam main itu yaitu dari satu keluarga istrinya. Kedua hakam ini bertugasnya mencari akar masalah, memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan berusaha untuk mendamaikan mereka. Jadi ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kiftum shiqaqan bainima bab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Artinya, apabila kamu khawatir terjadi persengketaan atau keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu benar-benar bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari Quran surah An-Nisa ayat 35. Jadi fungsi hakam yang tadi itu adalah yang pertama, menjadi penengah yang adil. Kedua, mencari penyebab utamanya konflik, memberikan solusi dan nasihat kepada kedua belah pihak. Kemudian mengupayakan perdamaian agar rumah tangga itu tetap utuh. Selanjutnya itu memberikan pertimbangan apakah rumah tangga itu masih bisa dipertahankan atau memang lebih baik berpisah. Jadi menurut saya itu keberadaan hakam main itu sangat efektif karena mereka berasal dari keluarga yang lebih mengenal karakter suami maupun si istri. Jadi dengan adanya pihak ketiga yang netral, konflik sering kali bisa diselesaikannya tanpa harus berakhir dengan penceraian. Namun
Jika sudah dilakukan dan tidak berhasil, itu ya tahap akhir, yaitu penceraian. Nggak ada jalan apa lagi, cuman penceraian doang gitu. Itu menurut saya dari soal pertama. Jadi soal kedua, pada saat ini ada nama saya nih. Pada saat emosi ketika bertengkar, Faizul berkata kepada istrinya, "Kita selesai. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Jadi seminggu kemudian mereka ingin rukun kembali. Pertanyaannya, analisislah ucapan tersebut berdasarkan fikih munakahat terkait jenis lafaz talak yang disebut dengan syarih atau kinayah. Apakah talak tersebut sudah sah dan bagaimana status pernikahan mereka? Menurut saya, jadi ucapan tersebut ya lafaz kinayah, yaitu lafaz yang mengandung kemungkinan talak tetapi tidak mengucapkan kata cerai atau talak lah, kita talak dia si istrinya. Jadi secara jelasnya dalam fikih munakahat, lafaz talak dibagi menjadi dua, yaitu pertama lafaz syarih, yaitu ucapan yang secara tegas menyebut kata talak atau cerai. Talak langsung jatuh walaupun tanpa melihat niat. Jadi lafaz kinayah itu lafaz syarih. Untuk lafaz kinayah itu ucapan yang maknanya masih bisa ditafsirkan. Talak hanya jatuh apabila suami memang berniat menceraikan istrinya saat mengucapkannya. Itu dari lafaz kinayah. Kalimat kita selesai ataupun udahlah, misalnya kata si Faizul lah, udahlah, kita cukup sampai sini aja gitu misalnya kan, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Itu tidak secara langsung menyebut kata talak, sehingga ada termasuk lafaz kinayah. Jadi jika saat mengucapnya Faizul memang berniat menceraikan istrinya, maka talaknya dianggap sah. Akan tetapi jika ucapan itu hanya keluar dari emosi saat tanpa ada niat menceraikan si istri, maka talaknya itu tidak jatuh dan status pernikahan mereka emang udah tetap sah, memang masih jadi suami istri itu. Jadi ada dijelaskan dalam hadis. Baik, saya mencari hadisnya. Di sini ada hadisnya. Nah, dalam hadis Rasulullah, innama a'malu binniyat. Nah, artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Ini dari hadis sahih, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, dalam kasus ini yang paling menentukan itu sebenarnya itu niat pertama. Niat suami ketika mengucapkan kalimat tersebut, bukan hanya ucapannya aja. Itu menurut saya dari nomor 2 ya. Jadi kalau emangnya ada niat kayak udahlah, kita kayak langsung udah niat untuk menceraikan si istrinya, itu emang udah dianggap fatal. Jadi kalau emang dia si suaminya bilang aku talak kamu, itu sebenarnya enggak kayak mana, itu belum termasuk penceraian. Gini, kita bilang talak ke si istri, nah malamnya bersetubuh, nah itu di mana? Jadi maka itu dianggap tetap sah nikah mereka gitu menurut saya ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Karena sangat marah, seorang suami berkata kepada istrinya, "Bagiku punggungmu sekarang sama seperti punggung ibuku. Aku tidak akan menyentuhmu lagi." Sebulan kemudian ia menyesali ucapannya dan ingin kembali hidup normal bersama istrinya. Pertanyaannya, apa nama tindakan tersebut dalam fikih munakahat? Apa konsekuensi hukum yang harus dipenuhi sebelum suami kembali hubungan dengan istrinya? Jadi jawabannya
Baik, mohon maaf, ini ada gerimis, jadi kita pindah tempat. Jadi menurut saya perbuatan tersebut itu udah disebut dengan zihar. Jadi ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya itu dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, seperti ibu kandung. Nah, pada zaman Arab dulu, zihar itu dianggap sebagai bentuk penceraian. Namun Islam menghapus tradisi tersebut dan menetapkan bahwa zihar bukan talak tetapi merupakan perbuatan yang haram dan suami wajib bayar kafarat sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 2. Di sini ada Quran surah Al-Mujadilah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Artinya, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 2. Jadi ada jelaskan juga dalam kafarat zihar dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4, yaitu secara berurutan. Kemerdekaan seorang budak. Jika tidak mampu, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin, itu selama kafarat tersebut belum dilaksanakan, suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu menurut saya ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan perempuan. Suami tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti istrinya, apalagi menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Itu sangat tidak boleh, karena itu zihar memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat, agar menjadi pelajaran bagi setiap suami untuk menjaga lisannya. Itu menurut saya. Untuk soal nomor 4, Siti Rahmani. Siti Rahmani diceraikan oleh suaminya melalui putusan Mahkamah Syariah Lok Semawe saat tidak sedang hamil. 2 minggu setelah masa iddah berjalan, mantan suaminya datang dan menyatakan ingin rujuk kembali secara sepihak karena merasa masih memiliki hak atas Siti Rahmani selama masa iddah. Jadi pertanyaannya itu, jika penceraian tersebut dikategorikan sebagai talak raj'i, bagaimana keabsahan tindakan mantan suami Siti Rahmani yang ingin rujuk sepihak? Kewajiban apa saja yang masih harus dipenuhi oleh mantan suami selama masa iddah? Jadi jika penceraian tersebut benar termasuk talak raj'i ataupun talak 1 atau talak 2, maka menurut fikih munakahat yang sudah dipelajari dan sudah diajarkan sama Ibu Novi, suami masih mempunyai hak untuk rujuk selama masa iddah belum selesai tanpa harus melakukan akad nikah baru. Namun rujuk harus dilakukan dengan cara yang baik, disaksikan agar tidak menimbulkan perselisihan, dan sebaiknya dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sini ada disebutkan juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha
Artinya, dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu apabila mereka menghendaki perdamaian. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menunjukkan bahwa rujuk diperbolehkan selama masih dalam masa iddah, dan bertujuannya itu untuk memperbaiki rumah tangga, menghidupkan harmonis, dan bukan dengan cara untuk menyakiti atau mempermainkan si sang istri. Selama masa iddah, mantan suami juga masih memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama itu memberikan nafkah pada mantan si istrinya, menyediakan tempat tinggal yang layak, memperlakukan mantan istri dengan baik, dan tidak menyakiti hati si mantan istrinya, tidak mengusir mantan istri dari rumah selama masa iddah tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Jadi menurut saya, tujuan adanya masa iddah adalah itu memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir kembali, sehingga keputusan penceraian itu tidak dilakukan secara karena emosi, kayak yang tadi, kayak kasus si Faizul tadi, itu kan secara emosi penceraian tadi. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Jadi harus ada untuk solusi dan perdamaian, itu ya penting. Oke, kita lanjut nomor 5. Rivalni Novi Ananta adalah seorang dokter spesialis di sebuah rumah sakit besar. Suaminya baru aja meninggal dunia karena kecelakaan. Sesuai aturan fikih Munakhat, ia harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Namun rumah sakit sangat membutuhkan keahliannya untuk menangani pasien kritis. Jadi pertanyaan itu kontekstualisasikan dilema tersebut di era modern. Bagaimana batasan pelonggaran aturan iddah bagi wanita karir atau pekerja publik agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan. Jadi dalam fikih Munakhat, perempuan yang tinggal wafat suaminya itu wajib menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Selama masa tersebut, ia dianjurkan tidak berhias secara berlebihan. Jadi nggak boleh untuk kayak suami udah wafat, kita kayak memakai emas ataupun alat kecantikan yang berlebihan. Itu kita harus untuk menjaga adab, menjaga marwah kita bilang, dan tidak keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan yang penting. Nah, di sini ada disebutkan juga dalam Al-Baqarah ayat 234. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dalam Quran surah Al-Baqarah 234. Jadi dalam kondisi sekarang, banyak perempuan yang bekerja itu sebagai dokter, perawat, guru, apa lagi misalnya, dan lain-lain lah, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, Islam itu memberikan rukhsah atau disebut dengan keringanan. Jadi apabila pekerjaan tersebut termasuk kebutuhan yang mendesak atau membawa kemaslahatan bagi orang yang banyak, jadi karena itu dokter tersebut boleh keluar rumah untuk bekerja menyelamatkan pasien dengan syarat keluar hanya karena kebutuhan dia, kayak menjalani apa yang ditugaskan. Emang itu kewajibannya dalam profesi tersebut. Kayak tadi dokter menyelamatkan si pasien, karena itu emang betul-betul penting gitu. So setelah selesai bekerja, segera kembali ke rumah, tetap menjaga adab, menjaga adab ihdat, seperti tidak memakai perhiasan atau berhias secara berlebihan, tetap menjaga kehormatan dan akhlaknya, maruahnya gitu. Jadi menurut saya itu aturan ihdat tidak bertujuan mempersulit si wanita, perempuan.
tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal. Jadi di sisi lain Islam juga sangat menghargai nilai kemanusiaan, sehingga dalam keadaan darurat atau dalam kebutuhan masyarakat syariat memberikan itu kelonggaran. Itu menurut saya. Jadi tidak boleh kayak sebelum masa idahnya si perempuan ini berlebihan untuk berhias keluar rumah, atau bebas lah, itu tidak boleh gitu. Itu menurut saya. Dan menurut saya ya mungkin jawabannya menurut dari Ibu Novi, karena yang Ibu Novi jelaskan seperti itu, tidak boleh berhiasan berlebih-lebihan, itu menjaga akhlaknya, menjaga kehormatannya gitu. Itu menurut dari soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 yang terakhir, setelah bercerai, hak asuh anak yang masih berusia 3 tahun berada pada ibunya, Putri Makfirah Ramadhani. 6 bulan kemudian Putri menikah lagi. Mantan suaminya meminta agar hak asuh anak dipindahkan kepadanya. Pertanyaannya, apakah pernikahan baru Putri secara otomatis menggugurkan hak hadanah? Indikator apa yang harus dinilai demi menjaga kemaslahatan terbaik bagi anak? Jawabannya, dalam fikih munakahat, pernikahan ibu dengan laki-laki lain tidak otomatis menghilangkan hak hadanah atau hak asuh anak. Jadi yang menjadi pertimbangan utama itu adalah kemaslahatannya atau kepentingan terbaik bagi sang anak. Dalam hadis dikatakan, sini ada hadis. Nah, ini dalam hadis dikatakan ada kepada seorang ibu yang mempersoalkan hak asuh anaknya, anti ahaku bihi malam tankihi, artinya engkau lebih berhak mengasuh anakmu selama engkau belum menikah lagi. Dari hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjadi dasar pembahasan para ulama. Namun dalam praktik fikih modern saat ini, hakim tidak hanya melihat apakah itu ibu sudah menikah lagi atau belum, tetapi juga menilai kondisi yang nyata yang paling baik bagi sang anak. Jadi itu bagus. Di sini ada beberapa indikator yang saya baca sebelumnya itu ada 3, mungkin di sini ada lebih banyak lagi. Yang pertama, sini ada siapa yang lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian, kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, kehidupan anak. Nah, lingkungan tempat tinggal anak, keamanan, kenyamanan, dan perkembangan psikologis anak. Apakah ibu itu tak mampu merawat si sang anak dengan baik setelah menikah lagi? Nah, jadi jika setelah menikah lagi si putri masih mampu memberikan pengasuhan yang baik dan anak tetap yang cukup, maka hak hadanah atau hak asuh anak belum tentu berpindah kepada si sang ayah. Sebaliknya, jika terbukti pengasuhan ibu tidak lagi menjamin kemaslahatan bagi si sang anak, maka hakim dapat memutuskan pemindahan hak asuh anak kepada si sang ayah atau pihak lain yang lebih berhak atau lebih layak gitu. Jadi menurut saya tujuan utama itu hadanah bukan untuk memenangkan ayah atau si ibunya, tetapi memastikan dulu anak tumbuh dengan aman. Kayak yang saya sebutkan tadi, beberapa indikator: menjamin pendidikan, menjamin pendidikan, apalagi kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan aman, nyaman, dan memberikan tempat tinggalnya. Itu yang indikator sebelum yang saya sebutkan tadi itu. Jadi itulah yang kita lihat sebenarnya, bukan untuk kayak memenangkan si sang ayah atau ibunya dulu gitu. Siapa yang lebih sanggup merawat gitu, atau
yang mampu untuk merawat. Jika tidak mampu, ya maka kita berikan kepada si sang hakim atau kita berikan yang lebih layak. Gitu maksud dari nomor 6 ini. Jadi gitu aja. Untuk nomor 6 ini kita memastikan anak tumbuh dengan aman, mendapat ya kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, kesehatan, tempat tinggal, dan memberikan masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik. Itu yang gimana, sangat-sangat terjamin untuk kedepannya gitu. Itu paling penting. Jadi sekian dari saya, menjawab dari beberapa pertanyaan yang dikirimkan sama Ibu Novi. Jika dari video presentasi saya ada yang kurang, kesilapan, saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah, dan sepenuhnya lagi dan selebihnya lagi ya kekurangannya milik kita pribadi gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.